Perusahaan-perusahaan swasta besar saat ini banyak memanfaatkan big data untuk mengembangkan bisnisnya. Tentu saja ini bukan hanya bisa diterapkan pada perusahaan saja, tapi juga dapat diterapkan pada instansi pelayanan publik. Karena data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan. Tidak boleh ada kompromi. Publik. Saat ini saya sedang berada dengan Bapak Imron Zuhri selaku Chief Technology Officer Databot untuk membahas lebih lanjut mengenai Big Data. Terima kasih Bapak atas waktunya dan berkenan untuk diwawancara Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak Sama-sama. kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat? Alhamdulillah. Sudah divaksin Pak? Sudah. Alhamdulillah. Berhubung kita sudah divaksin dan sudah di swab juga, kita mungkin lebih enak lepas masker saja Pak ya, supaya komunikasi kita bisa Udah lebih antigen kan? Sudah antigen juga. Baik. Baik Pak, untuk mengawali, ini kan kita akan membahas tentang Big Data nih Pak. Big Data ini kan sangat menjadi isu yang hangat sekali untuk diperbincangkan di masyarakat. Tapi mungkin juga banyak juga masyarakat yang masih belum awam, belum paham dengan apa itu Big Data. Mungkin bisa dijelaskan Pak tentang apa itu Big Data dan kenapa itu menjadi penting Pak? Mungkin penjelasan gampangnya begini kali ya. Big Data ini kan terjadi karena dunia itu berubah menjadi digital gitu ya. Sehingga kalau zaman dulu tuh untuk bisa mengetahui sebuah data gitu, kita tuh yang banyak gitu, misalnya di Indonesia kita itu biasanya melakukan yang namanya sensus gitu atau survei gitu ya. Sensus lah ya, ditanyain satu-satu gitu kan. Namanya siapa, umurnya berapa. Nah, tapi dengan perkembangan zaman sekarang ini kan data-data yang tadinya mesti dikumpulin dengan cara ditanya dan manual itu bisa dikumpulkan dengan cara yang lebih interaktif gitu ya. Interaktif. Misalnya mereka daftar ke sebuah platform atau bahkan menggunakan wearables gitu ya, IoT, sehingga ada sensor yang kemudian memberikan data tersebut. Nah, sehingga data-data yang dikumpulkan itu menjadi sangat banyak. Dan yang juga mesti disadarin, data-data itu bukan hanya banyak, tapi data itu ada di level yang sangat granular, artinya cukup detail gitu. Jadi kalau dulu kan ditanya misalnya mungkin di sensus berat badannya misalnya berapa sih hari ini gitu ya, 40 kilo gitu. Kalau sekarang misalnya kita beli timbangan yang connect ke internet gitu atau ada sensornya, maka tiap hari bisa dilihat. Langsung terupdate juga. Bisa terupdate. Oleh karena itu maka perlu diciptakan sebuah teknologi untuk bisa mengolah data yang sangat besar ini, karena kebayang kan? Ada begitu banyak data. Ada begitu banyak data yang tentunya harus bisa diolah gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Dan sebenarnya yang menarik juga adalah dengan adanya teknologi untuk bisa mengolah data tersebut, maka hasil yang didapat itu juga bukan hanya sebuah kesimpulan yang sifatnya global gitu. Tapi saya juga karena kita punya data, misalnya data timbangan berat badannya seseorang setiap hari, maka kita bisa tahu juga kira-kira orang ini sebenarnya sehat atau punya kemungkinan sakit atau berdasarkan berat badan. Gitu. Iya, misalnya gitu. Sehingga kesimpulan itu atau hasil analisa itu juga bisa bermanfaat untuk setiap individu yang datanya terkumpul gitu. Jadi memang bisa bermacam-macam manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya Pak ya. Jadi intinya itu Big Data adalah sebuah perkumpulan data Pak ya. Iya, jadi Big Data itu adalah sebuah terminologi di mana menunjukkan adanya pemrosesan data yang sangat besar gitu ya. Berarti ada tahap pemrosesan di dalamnya Iya. Pak ya. Karena kan dulu yang jadi masalah waktu teknologi itu dibangun, karena sebelum ada teknologi ini tuh sangat sulit untuk bisa memproses data yang sedemikian besar itu. Gitu. Kalau di Indonesia sendiri Pak, itu sudah ada atau sektor mana saja yang sudah memulai menerapkan Big Data itu Pak? Ya tentunya sektor-sektor yang pertama gitu, yang pertama kali
yang memang menghasilkan data yang sangat besar. Secara tradisional itu kesepakatannya adalah baru bisa dibilang big data sebenarnya kalau data yang harus diolah dan diproses itu sekitar 1 petabyte gitu. 1 petabyte. 1 petabyte itu 1 petabyte itu 1 juta ya? 1000 tera. 1000 tera. 1000 terabyte, kira-kira 1 juta gigabyte. 1 juta gigabyte. Saya nggak tahu apakah itu cukup menggambarkan gitu. Saya rasa sih bisa lah dibandingkan dengan hard disk yang 4 tera, ya ini dikali 1000-nya lah kurang lebih gitu. Iya. Artinya ada sangat banyak sekali data yang harus diproses dan itu barulah masuk ke dalam kategori Big data. Sehingga mungkin institusi-institusi yang memang punya akses ke data sebesar itu ya institusi-institusi yang memang punya platform digital gitu atau memang punya mekanisme untuk mendapatkan input data dalam bentuk yang sedemikian detail dan besar ya. Seperti telco misalnya, mungkin institusi finansial misalnya, payment gateway misalnya. Persahaman, stock exchange gitu juga, Pak. Stock exchange itu sebenarnya nggak segitu besar. Nggak sebegitu besar malah? Iya. Tergantung sih, tapi kalau mungkin bursa saham seluruh dunia ya mungkin juga iya. Tapi sebenarnya ada juga yang nggak kebayang di kita, misalnya kalau kita taruh sensor di mesin-mesin gitu ya, kayak turbin listrik, pesawat dan sebagainya, itu juga bisa menghasilkan data yang besar juga gitu. Dan ini terutama juga startup yang sekarang ini mulai besar-besar di Indonesia juga, mereka pasti mengumpulkan data yang juga sangat besar gitu. Tadi kan di dalam big data itu tidak hanya sekedar data berarti kan Pak, kan datanya ada besar dan itu diproses, artinya kan ada proses analisa di dalamnya Pak ya? Iya betul. Itu apakah bisa nggak sih kita sebutkan bahwa ada peran AI di situ? Sebenarnya memang harus digabung dengan yang namanya teknologi yang namanya machine learning setidak-tidaknya ya. Kenapa? Karena data besar itu kan nggak memungkinkan untuk dianalisa secara manual satu persatu misalnya. Betul. Ya kalau misalnya ada 10.000 pasien di dalam rumah sakit aja, atau misalnya pelanggan sebuah telco misalnya 10 juta aja, terus kita pengen tahu behavior masing-masing individu di dalam 10 juta itu kan nggak mungkin dilihatin satu-satu. Betul. Jadi manual, jadi memang harus dibantu dengan algoritma untuk kemudian mesinnya itu belajar untuk bisa menghasilkan sebuah kesimpulan gitu ya. Kalau misalkan di sektor-sektor lain seperti misalkan budaya atau kesehatan atau profit, oil dan lain sebagainya, itu sudah mulai menerapkan belum Pak untuk big data ini? Ya pelan-pelan semua menuju ke sana, karena sekarang ini ada yang namanya IoT, namanya Internet of Things gitu ya. Di mana sensor itu juga punya kontribusi cukup besar, bahkan diramalkan nanti input data paling besar itu nantinya semuanya dari sensor-sensor ini ke depan. Dan itu kan sensor-sensor itu juga pemanfaatnya sudah mulai ada di industri seperti yang tadi disebutkan di oil and gas, kesehatan, apalagi dengan adanya pandemi seperti ini ya. Pasti menjadi prioritas ya? Iya, nantinya pastinya. Baik. Kalau menurut Pak Imron sendiri Pak, dari seluruh sektor yang ada nih, itu kira-kira mana yang paling mendesak dan perlu banget mendapatkan perhatian khusus untuk pengembangan big data? Dari kacamata siapa ahli, ya? Dari ya ahli itu kan berbeda-beda, karena kan tergantung sudut pandangnya ya. Kalau dari kacamata negara mungkin saat ini ya prioritasnya saya melihat ada di dua ya, di penanganan kesehatan ya. Karena sekarang ini kan COVID ini ya. Dan mungkin juga setelah itu pemulihan ekonomi barangkali ya. Boleh nggak Pak dijelaskan bagaimana sih proses penerapan big data itu secara eksaknya, secara nyata tuh kayak gimana sebenarnya proses penerapannya? Jadi begini, pertama kan harus ada data yang dikumpulkan, jadi harus ada teknologi untuk kemudian mengumpulkan data tersebut gitu ya. Kalau dalam konteks big data itu mereka seringkali punya sebuah istilah yang namanya data lake gitu, jadi danau data. Danau data. Data-data yang banyak itu ditaruh di sebuah data lake misalnya. Lalu dari situ kemudian baru dilaksanakan proses. Nah, proses ini ada dua macam sebenarnya. Satu, proses untuk mendapatkan kesimpulan yang global gitu terhadap apa sih insight yang didapat dari data tersebut. Tapi bisa juga berupa rekomendasi langsung terhadap si
apa namanya individual data-data yang di levelan individu misalnya. Maksudnya gimana, Pak? Saya ambil Maksudnya contoh misalnya level begini. individu? Semua di Jakarta pasti pakai HP lah ya, GPS semua. map ya. Oh, GPS map, Sekarang oke. untuk nyari Lokasi. Bahkan saya kesini juga pakai iya, GPS map. semua. Dan dari situ kan kemudian data-data itu dikumpulkan gitu ya. Dan dari situ kita bisa dapat kesimpulan yang global. Misalnya, oh di Tebet lagi macet, di Sudirman lagi nggak terlalu macet gitu ya. Tapi pada saat yang sama mesin itu bisa memberikan rekomendasi kepada individu masing-masing yang ada di setiap mobil, jalan mana yang harus mereka ambil. Kan itu beda-beda kepentingannya kan. Betul, betul. Ya, jadi dan itu bukan hanya analisa, langsung berupa usulan. Usulan langsung rekomendasi. Rekomendasi, ngambil jalan sih, bahkan rekomendasinya mungkin langsung belok kiri, belok kanan. Gitu. Betul, betul. Ya, kan, Artinya jadi, memang peranan big data ini pun sudah sampai level individu, bukan iya, hanya jadi, kepentingan besar umum saja begitu, Pak? Iya, jadi memang dengan adanya teknologi ini memungkinkan terjadi interaksi yang real time terhadap input data dan kemudian feedback berdasarkan input data yang dihasilkan secara masif tadi. Kan kita tahunya jalan macet atau enggak karena semua orang yang di mobil yang menyalakan aplikasi itu menyumbang data kan? Menyumbang data, betul. Ya, kemudian data itu kemudian dijadiin insight yang dipergunakan bersama-sama gitu kan? Oh iya. Ya, tapi pada saat yang sama si machine learning-nya juga membantu masing-masing individu yang ada di mobil itu untuk tahu karena mereka pasti punya tujuan yang belum tentu sama, harus lewat mana gitu kan? Betul, betul. Gitu. Baik, baik. Nah ini bisa bayangkan bisa terjadi di setiap kejadian. Ya misalnya di rumah sakit gitu kan. Mungkin rumah sakitnya secara umum tahu, oh kira-kira atau pemerintah mungkin bisa tahu penyakit mana sih yang sekarang lagi paling banyak gitu kan, paling meledak sering. gitu. Tapi juga bisa ada rekomendasi khusus ke masing-masing pasien gitu kan. Kira-kira ada gambar nggak, Pak? Maksudnya rekomendasi kepada pasien itu bagaimana? Apakah dalam hal pengobatannya atau? Ya bisa macam-macam tergantung dari mekanisme inputnya, sensor apa yang dipasang di pasien tersebut gitu kan. Karena kan harus ada pemasangan sensor gitu. Ya kan harus dalam tubuh gitu ya. Ya sensor nggak harus dalam tubuh kan, sekarang di mall aja udah umum, semua orang yang lewat juga ada sensor suhu ya. Jadi nggak selalu harus dalam tubuh. Saya pikir dan teknologi kesehatan sekarang udah mulai banyak sensor yang lain juga yang bisa. Nah kalau dari situ kan mungkin dokter bisa bersama-sama dengan data scientist kemudian membuat algoritma yang bisa memberikan rekomendasi usulan gitu, baik langsung ke pasiennya maupun ke dokternya barangkali gitu ya. Kalau ini kan big data ini sebenarnya masih kayak menurut saya Pak ya, kayak masih membingungkan gitu loh. Ini tuh sebenarnya big data yang mana? Apakah ini big data? Apakah hanya sekedar bongkahan data gitu kan? Ini sebenarnya siapa saja sih yang bisa menerapkan big data ini? Ya sebenarnya sih membedakannya antara proses small data dan big data ya sesuai dengan namanya itu. Kalau datanya besar di atas satu peta ya itu big data. Oh, artinya kalau misalkan dia dikit ya tidak bisa dibilang big data. Iya, gitu. kalau walaupun datanya dia cuma punya sedikit. kemampuan analisis itu tadi, menganalisis data yang ada gitu. Ya makanya itu perbedaannya seperti itu. Dan bukan berarti yang satu lebih penting dari yang lain ya. Dua-duanya diperlukan gitu. Kadang-kadang kita juga perlu melihat dari sudut pandang small data tadi gitu. Jadi sebenarnya lebih ke arah situ sih kalau realitanya. Di big data itu ada banyak faktor yang bisa menyebabkan dia itu jadi kompleks sebenarnya cara menghitungnya. Pertama tuh volume, yaitu besarnya. Kedua tuh velocity, jadi datanya tuh cepat dan harus diambil kesimpulan cepat. Itu juga butuh processing. Instan gitu. Iya, itu kan juga butuh kompleksitas lagi gitu ya. Betul, betul. Dengan perangkat yang memadai juga pastinya. Iya, Gitu. terus ketiga tuh variety, jadi datanya tuh bertipenya macam-macam. Ada yang dari sensor, ada yang dari formulir, ada yang dari macam-macam lah. Sehingga perlu itu menambah kompleksitas perhitungan juga. Jadi sebenarnya teknologi ini memungkinkan memproses data yang tidak hanya besar tapi juga kompleks gitu. Mungkin kira-kira seperti itu yang membedakan. Untuk menghadapi big data ini Pak, kira-kira apa sih yang kita perlu persiapkan untuk menghadapi perubahan? Artinya kan big data ini kan membawa perubahan positif dengan kehadiran teknologi gitu kan. Persiapan apa yang perlu kita lakukan gitu Pak, sebagai manusia umum lah?
Ya pertama tuh mungkin cara pandang ya. Cara pandangnya. Iya, karena kan artinya big data itu memungkinkan adanya transparansi gitu. Ya contohnya beginilah buat orang-orang yang belum pernah pakai aplikasi apa namanya navigasi gitu. Pastinya kan dia akan curiga gitu. Apa iya nih komputer ini bisa memberitahu saya daerah mana yang macet apa enggak, sementara atau saya enggak ini gitu kan. saya orang Jakarta tinggal saya jadi supir taksi di Jakarta 25 tahun, mungkin saya lebih tahu gitu. Iya. Iya. Mungkin dia merasa bahwa ya Iya. ini jalan kecil nggak tahu dia pasti ini gitu. Iya, belum lagi itu kan masalah apakah berat datanya cukup gitu ya untuk. Kedua juga kan itu butuh sebuah perubahan paradigma untuk kemudian percaya dikasih tahu belok kiri belok kanan oleh komputer gitu. Betul. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk diterima gitu. Bayangin aja, bisa jadi supir aja bisa jadi belum tentu percaya gitu ya. Bayangkan Bayangkan, percaya insting dan pelang-pelang di jalan mungkin ya. iya bayangkan kalau proses ini dilakukan di levelan yang lebih strategis misalnya, untuk bahwa ada pengambilan keputusan berdasarkan data yang diolah oleh komputer, kemudian ngasih tahu orang marketing misalnya. Atau orang planning misalnya, atau pejabat pemerintah terkait dengan desain sebuah peraturan perundang-undangan gitu. Itu kan nggak mudah ya. Betul. Iya, nggak mudah untuk bisa percaya pada data. Pada data yang sudah diberikan gitu. Iya, jadi mungkin perubahan kultur itu yang paling berat sih. Untuk mengubah cara pandang menerima itu tadi. Iya, bagaimana kita Biasanya datang dari kalangan mana itu Pak ya? Kan biasanya kalau anak-anak yang zilenial itu kan lebih kayak sudah lahir mereka sudah hadir dengan IoT gitu kan. ya mungkin benar juga, mungkin ada masalah gap umur juga di situ. Walaupun juga belum tentu sih, tapi lebih kepada bahwa membiasakan diri untuk bikin keputusan berdasarkan data itu yang saya pikir paling pertama ya harus dipersiapkan. dipersiapkan. Jadi mulai harus mempercayai bahwa data yang diberikan itu tuh Ya, perlu dipertimbangkan. Kedua yang juga penting dan sebenarnya paling penting adalah keberadaan datanya ada nggak? Oh iya, itu yang paling penting. Kalau nggak ada data ya gimana mau Iya, apa yang mau diolah gitu. diolah. Gitu kan, dan lalu juga mungkin kesiapan untuk berbagi data juga gitu. Lalu ada masalah-masalah lain lagi sih sebenarnya, karena data itu kan ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya bisa dipakai kepentingan umum. Nah ini masalah konsen, data privacy ini juga governance ya, data governance itu juga penting banget untuk diketahui karena jangan sampai Salah penggunaan data. salah penggunaan data. Ya contohnya gini lah, data lokasi, terus semua orang bisa lihat kapan Anda di rumah, kapan enggak, itu kan berbahaya juga ya. Betul. Kalau semua Bisa orang digunakan untuk pelacakan mungkin ya kalau misalkan. ya atau pencurian lah. Iya. Iya Kan betul. gitu kan. Iya. Wah, Tadi ini kan lagi sudah di rumah. di-mention juga Pak masalah adanya transparansi dan kemungkinan pemisahan antara data pribadi dan data publik. Kehadiran big data ini sebenarnya memungkinkan nggak adanya celah kebocoran data itu? Ya selama data itu disimpan di sebuah penyimpanan data yang tersentralisasi, kemungkinan besar kemungkinan itu selalu ada. Selalu ada ya. Iya. Bahkan perusahaan sebesar Apple, Sony pun kan pernah kecolongan data juga. Bahkan perusahaan besar seperti mereka pun juga kecolongan ya. Iya, karena memang seperti Artinya jangankan perusahaan besar, kita yang kecil-kecil pun sangat mungkin sekali iya, untuk oleh karena bisa itu kan bocor gitu. makanya data policy itu sangat penting, governance itu penting gitu, karena ya tidak mungkin bisa mencegah 100%, tapi setidak-tidaknya apalagi kalau itu tidak dilakukan gitu kan. Lalu juga ada teknologi di mana bisa mengurangi potensi itu lebih jauh, misalnya bahwa data itu harus dienkripsi dan harus ada mekanisme konsen gitu dan sebagainya lah ya. Pak, kan big data ini kan sangat banyak sekali pengembangannya, masih dalam tahap pengembangan lah ya bisa dibilang begitu. Kalau untuk Indonesia itu kita itu sudah bisa dikatakan siap belum? Atau bagaimana, kompetenkah masyarakat Indonesia dari segi SDM-nya untuk mengolah big data? Kalau dari sisi skillnya, saya pikir sih kita nggak kalah jauh, karena gini kan, teknologi ini makin kesini makin sebenarnya playing field-nya tuh level gitu. Artinya kita tuh nggak beda jauh belajarnya sama orang lain. Artinya harusnya sih nggak ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Tidak ada perbedaan. Iya, jadi sebenarnya kita harusnya
percaya bahwa kita sangat sanggup gitu dan sangat capable untuk bisa melakukan itu. Dari sisi skill pengolahan data misalnya atau engineeringnya ya. Cuman yang mungkin lebih berat itu non teknisnya sih. Bagaimana maksudnya Pak? Ya kesiapan berbagi data misalnya. Oh iya iya. Kesiapan untuk mematuhi data governance misalnya. Karena banyak perusahaan merasa oh data itu punya saya gitu. Padahal kan sekarang zamannya ya data itu ya punya yang mengenerate data gitu kan. Kalau data itu punya Anda ya Anda yang punya sebenarnya, bukan perusahaan telco, bukan bank, bukan siapa-siapa. Artinya ujung-ujungnya kembali lagi kepada Iya, kepentingan gitu. Kalau mau mempergunakan data itu harusnya minta izin ke saya gitu kan. Betul. Nah, ini kan yang lebih susah yang non teknis sih, kesiapan berbagi, kesiapan untuk transparan. Jadi sampai saat ini emang dari sejauh Bapak dalam mengembangkan big data ini memang kesulitannya itu Pak ya, adalah untuk berbagi data itu. Iya, nggak hanya itu, tapi masalah-masalah non teknis tadi, kesiapan berubah paradigma, bikin keputusan berdasarkan data, gitu kan, kesiapan berbagi, kesiapan transparansi, kesiapan juga untuk mematuhi governance, policy dari data, itu yang lebih berat sih. Kalau teknis itu sebenarnya lebih mudah ya. Malah lebih Orang mudah ya, engineering teknis kan berpikirnya sangat logis sih. Artinya memang sebenarnya sih rakyat Indonesia itu sudah sangat kompeten sekali gitu dari segi SDM-nya untuk mengolah big data itu ya. Dan hanya kemudian tinggal non teknisnya saja begitu ya. Iya, dan kemudian kita harus ingat juga bahwa teknologi big data itu kebanyakan di-develop di startup teknologi. Bukan sebuah perusahaan yang tadinya besar, walaupun sekarang mereka besar ya. Sehingga dari sisi infrastruktur teknologi juga lebih terdemokratisasi, artinya bukan berarti dia murah sekali, tapi artinya kita bisa mengolah data itu dengan infrastruktur yang jauh lebih terbuka gitu, sistemnya lebih open gitu. Jadi mahasiswa pun juga bisa melakukan eksperimen dengan big data gitu, kalau mereka mau melakukan penelitian, karena kan apalagi dengan adanya cloud gitu ya, sekarang nggak perlu beli komputer besar dan banyak, bisa nyewa aja kan. Betul. Cloud. Sudah sangat dimudahkan sekali Iya, dengan jadi sebenarnya teknologi ya. hampir nggak ada alasan untuk kita tidak bisa menguasai teknologinya sih. Hanya persoalan mau atau tidak mau aja. Iya. Iya. Kan big data itu tadi Bapak menyebutkan bahwa intinya itu adalah di volumenya sampai yang salah bahkan, satunya. Bahkan sampai petabyte gitu kan. Artinya kan data yang diolah itu kan ada banyak dan membutuhkan juga kapasitas penyimpanan yang besar juga sampai petabyte begitu kan. Berarti bisa dibilang bahwa penggunaan atau penerapan big data ini termasuk dalam kategori mahal nggak sih? Ya itu relatif sih, tergantung dari proyeknya buat apa, lalu mekanisme input datanya seperti apa gitu. Tapi menurut saya sih ke depan hampir semuanya itu trennya sama dengan tren harga komputer ya, makin lama ya makin murah. Gitu ya. Walaupun ya tergantung proyeknya. Kalau misalnya kita mau bikin proyek big data untuk pertanian, terus mau memonitor setiap lahan pertanian lewat satelit, ya mungkin tidak semurah itu. Pasti mahal, ini udah menyangkutkan satelit gitu ya. Tapi even satelit pun juga sekarang harganya udah jauh lebih murah dibanding zaman dulu gitu. Walaupun masih dalam kategori mahal tapi ya. Ya tergantung kalau luasnya aja. Oh iya. Iya, luas daerah yang mau dimonitor gitu kan. Terus misalnya di sebuah perusahaan mining mau memonitor kesehatan operatornya gitu, harus beli jam wearables gitu di mana ada sensor, ya itu kan relatif tinggal dihitung aja gitu mekanisme inputnya. Termasuk pengolahannya juga, mau diolah apa gitu. Kalau misalnya mau data banyak mengolah weather misalnya, nah itu kan hitungan yang sangat kompleks, mesti pakai superkomputer, mungkin lebih mahal dibanding menghitung kredit risiko UKM misalnya. Gitu. Jadi tergantung big data ini kan istilah yang sangat general gitu. Jadi nggak bisa kita bilang biayanya berapa, tergantung dari masalah yang mau di-solve seperti apa dan butuh apa gitu. Kembali lagi kepada besaran yang dibutuhkan. Iya, gitu. Kompleksitas dari permasalahan yang mau di-solve. Kalau big data ini kan sampai saat ini memang masih dalam perkembangan nih Pak. Itu menurut Pak Imron, sejauh mana sih big data ini akan berkembang di Indonesia ini? Saya pikir sekarang ini kan tidak hanya perusahaan swasta yang sudah mulai, betul, bahkan pemerintahan juga. Iya, pemerintah juga sudah mulai melirik ke arah sini ya, hampir di semua departemennya. Mungkin problem mereka yang paling utama sekarang adalah ketersediaan data gitu aja.
Ketersediaan data, bukannya justru malah mereka memiliki banyak data, Pak ya? Nah itu dia, ironisnya saat sekarang mungkin pelan-pelan gitu, ada banyak pihak swasta yang mungkin punya data juga lebih, tergantung sektornya, bisa jadi cukup lebih besar ya. Karena itu tadi, karena transformasi digital tadi. Sementara kan pemerintah kita tuh masih miskin interaksi digital dengan publiknya. Betul, masih konvensional lah ya. Iya, sehingga mungkin itu yang masih belum gitu. Interaksi digitalnya yang masih Iya. minim. Jadi bisa dibilang seperti minim data. Iya, minim data. Kecuali kalau nanti makin lama pemerintahnya juga mungkin transformasi digitalnya besar terhadap pelayanan publik gitu ya. Ya mungkin juga akan punya data besar yang memang volumenya besar dan velocity-nya juga tinggi dan variety-nya juga makin kompleks. Nah, cuman kan data asalnya ini yang berat gitu, transformasi pemerintah menuju transformasi digital ini yang mungkin masih lagi berlangsung. Mungkin di swasta lebih mudah karena Tidak terlalu terikat begitu atau gimana? iya, nggak ada beban merubah birokrasi. Kalau di pemerintah ini kan semua harus ada Ada alurnya, ada birokrasinya. ada peraturannya. Iya. Ya merubah peraturan-peraturan ini yang butuh waktu, saya pikir, bukan soal teknisnya sih. Malah hal-hal yang non teknis begitu ya, Iya. yang mengganggu. Iya, iya. Kalau tadi kan ada banyak sekali Pak hal-hal yang membuat big data ini suatu keutuhan gitu kan. Menurut Pak Imron, apa sih kira-kira aspek yang bisa disempurnakan dalam konsep big data ini? Saya pikir itu mah dengan berjalannya waktu semua juga makin Ya, lama karena kan kalau misalkan kita lihat improve, dari film-film kan sebenarnya seperti sudah wah sekali gitu kan. Sementara kan realitanya kita belum mencapai ke sana. Tapi biasanya dari film kan justru malah menjadi inspirasi. ya saya pikir itu sih yang paling penting yang akan berubah tuh masalah proses mendapatkan datanya sih, gitu ya. Karena kan kalau dulu pemerintah mungkin ngandelin lebih banyak survei, sensus gitu dengan biaya tinggi gitu. Nah ini yang lama-lama pasti harus berubah. Artinya pelayanan publik mungkin mesti lebih interaktif supaya bisa dapetin data yang lebih real time gitu. Kemudian juga harus ada transparansi koordinasi antar departemen gitu. Karena aneh juga ya kalau tiba-tiba setiap departemen punya app sendiri, lama-lama publiknya bingung layanan publiknya Yang mana? yang gitu. mana dan sebagainya. Jadi mungkin hal-hal ini koordinasi dan antar departemen ini juga jadi penting gitu. Lalu juga ya itu tadi makin lama kan data itu makin real time sehingga proses pengambilan keputusan ini kan mau nggak mau juga harus lebih real time juga. Nah ini kan yang mungkin akan berubah juga gitu. Ya saya ambil contoh begini lah, misalnya soal kesehatan gitu. Kalau dulu kan datanya data agregat gitu, statistik yang sifatnya mungkin summary gitu ya. Tapi kalau dengan big data misalnya, saya ambil contoh nih, perusahaan ojol misalnya, itu tahu persis, misalnya seseorang itu minggu ini udah 5 kali beli gulai tunjang di rumah makan Padang. Kan kebayang dia tahu kadar kolesterolnya ini orang Iya, seperti apa. Di level yang seperti itu, sedetail itu dan real time itu. betul, betul. Gitu. Jadi memang sudah menyentuh big data ini seharusnya sudah bisa menyentuh level itu begitu ya. Cuman memang problemnya adalah teknik pengumpulan datanya Pak ya. Karena Iya, itu yang pengumpulan menjadi kuncinya data, dalam big kesiapan merubah birokrasi. data. Betul, betul. Saya pikir itu sih. Kalau infrastruktur saya pikir bukan masalah. Mungkin Bapak ada beberapa harapan yang bisa disampaikan mengenai big data. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa sebenarnya yang paling penting itu adalah pengumpulan informasinya, tekniknya, atau lebih diefisienkan kembali. Mungkin Bapak ada harapan untuk big data Indonesia itu ke depannya bagaimana? Ya saya pikir gini, kondisi pandemi ini harusnya bisa dimanfaatkan selain kita melihatnya sebagai sebuah masalah ya, tapi sebuah opportunity di mana mau tidak mau orang itu jadi terpaksa untuk onboard digital gitu. Iya kan? Iya, betul. Tidak hanya mulai dari anak-anak gitu, guru-guru, bahkan orang tua pun juga kalau mau ikut pengajian sekarang mesti lewat Zoom gitu kan. Iya, betul. Sehingga pemerintah kita harusnya bisa melihat ini sebagai waktu yang tepat untuk kemudian mentransformasi dirinya secepat-cepatnya gitu. Untuk menerima perubahan itu. Iya, menerima mengubah cara pandang tadi. mengubah gitu ya. cara pandang dan bahkan menggunakan big data untuk
apa namanya men-solve masalah-masalah yang memang mendesak harus di-solve seperti apa ya akselerasi vaksinasi dan sebagainya gitu ya. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Imron atas waktu dan jawabannya. Semoga hasil diskusi kita bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat sekalian. Pemirsa, para milenial sekalian, demikianlah diskusi kita dengan Pak Imron mengenai Big Data, bahwa pada dasarnya Big Data itu merupakan kumpulan data yang kemudian diproses untuk digunakan hasil datanya bagi berbagai macam kepentingan, entah itu oil, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan meskipun masih dalam tahap pengembangan, tentunya perlu banyak PR yang harus dilakukan, yaitu mengubah paradigma tentang penerimaan transformasi digital dan tentunya turut serta dan konsen publik untuk memberikan data kepada pihak-pihak yang melakukan prosesan Big Data. Demikian saya Akbar Wirawan, mohon pamit undur diri kembali ke studio.